Polda Riau membongkar sindikat peredaran 108 kg sabu yang dikendalikan dua orang napi dari dalam lapas Bangkinang dan Pekanbaru. Pencari madu di Natuna, Kepulauan Riau, ditemukan tim SAR gabungan tak bernyawa di tengah hutan setelah dikabarkan hilang sejak Selasa 6 Juli kemarin. Pasangan aktris Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri yang merupakan anak dari politisi Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Saudara, pesanan peti jenazah di Tanjung Pinang meningkat dalam sepekan seiring bertambahnya angka kematian pasien COVID-19 di Kepulauan Riau. Satgas COVID-19 Kepri mendata, hingga Selasa 6 Juli terdata 639 orang meninggal dunia akibat COVID-19, 137 diantaranya di Tanjung Pinang. Perajin peti jenazah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengaku pesanan peti jenazah dalam sepekan pada Juli ini meningkat dari biasanya. Perajin peti jenazah, Heri, adalah satu dari sejumlah perajin peti jenazah di Tanjung Pinang, Bintan yang menerima pesanan peti jenazah dari rumah sakit setempat. 3 hari berturut-turut dalam pekan ini, Heri mendapat pesanan 3-4 peti jenazah dalam sehari. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau mau dibilang spesifiknya berapa per bulannya, ya kalau untuk rumah sakit, yang paling spesifik kayaknya 2 hari yang lalu ya. Itu berturut-turut 2 hari, 3 atau 4 lah. Dan tuh selanjutnya, sebelumnya sih paling sebulan 1 atau 2 gitu aja sih. Selain menerima pesanan peti jenazah dari rumah sakit setempat, Heri juga biasa menerima pesanan peti jenazah terkhusus untuk suku Tionghoa dan umat Nasrani. Terdapat beberapa jenis peti jenazah di tempat Heri, seperti peti jenazah biasa dan peti jenazah dengan motif bervariasi. Di tempat Heri, untuk satu peti jenazah dijual seharga 3 juta rupiah, sedangkan peti dengan motif berkisar 4 juta rupiah. Heri mengatakan tak mengambil untung banyak dari peti jenazah khusus pasien COVID-19. Menurutnya, bahan untuk peti jenazah biasa hanya menggunakan bahan baku triplek. Selain tak mengambil untung banyak dari penjualan peti jenazah di tengah pandemi, menurut Heri, membantu mereka yang tengah berduka sudah kewajiban semua pihak. Ya pertama ya mungkin ya orang sudah berduka ya. Ya tak mungkin kita memanfaatkan situasi seperti itu ya, karena ya kita pun paham juga keluarga yang ditinggalkan seperti apa, perasaannya seperti apa. Dan juga memang kita bahannya pun bukan bahannya cuma triplek aja kok, memang murah kok, triplek. Dan ya sesuai dengan sesuai dengan kondisi ikan aja lah kita. Jangan mentang-mentang ini memang betul-betul membutuhkan peti jenazah ya baru kita naikkan harga, ya bisa jangan, kita separuh bantu orang juga sih. Untuk satu peti jenazah, proses pembuatan peti di tempat Heri memakan waktu 3-4 hari. Sejumlah pekerja ditempatkan pada pekerjaannya masing-masing, dimulai dari menghaluskan kayu, mengamplas kayu, mengukir, dempul, hingga proses air mengecat peti. Dalam pekan ini, sejumlah peti mati pesanan dari berbagai pihak sudah disiapkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Aji Anugraha, UTV mengabarkan. Saudara, Polda Riau membongkar sindikat peredaran 108 kg sabu yang dikendalikan dua orang napi dari dalam lapas Bangkinang dan Pekanbaru. Inilah video amatir saat polisi membongkar 25 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu di Kabun Sawit, Desa Tanjung Lebak, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau. Peristiwa ini merupakan satu rangkaian dari total barang bukti sebanyak 108 kg narkotika jenis sabu yang disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Dalam gelar perkara di Mapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengungkapkan,
Pengungkapan kasus narkoba ini berawal dari hasil pengembangan penangkapan 17 tersangka oleh Polres Kota Dumai. Polda Riau berhasil menangkap tersangka kakak beradik BO dan BY di 3 lokasi pengungkapan. Lokasi pertama di Desa Tanjung Leban Bengkalis dan 2 lokasi lagi di Kota Rumbai dan Labersa. Narkoba tersebut dikendalikan oleh 2 napi di Lapas Bangkinang dan Rumbai. Narkoba tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan rencananya akan diedarkan ke Pekanbaru. BO dan BY ini memperoleh barang ini. Ternyata ada dia bekerja sama dengan 2 orang napi yang ada di sebelah sana itu, saudara Eko dan Eti. Satu di Lapas Bangkinang, satu di Lapas Bogor. Kerjasama kita dengan lapas sangat baik, sehingga dengan mudah kita membongkar kasus ini. Tentu kita akan terus bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk mengupayakan dan membuat mudah kerja kita, membuat mudah membongkar jaringan narkoba kita. Para tersangka dijerat ke dalam pelanggaran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati dan paling lama 20 tahun. Dari Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Badan Urusan Logistik Bulog Subdiver Tanjung Pinang memastikan ketersediaan beras cukup hingga 3 bulan ke depan. Badan Urusan Logistik Subdiver memastikan ketersediaan beras di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau cukup hingga 3 bulan ke depan. Kepala Operasional Bulog Subdiver Tanjung Pinang, Hendra Gunafi, menjelaskan, saat ini Bulog memiliki stok beras sebanyak 1.200 ton. Bulog berupaya menambah stok beras jenis medium sebanyak 1.500 ton, memasuki Lebaran Idul Adha mendatang. Artinya minggu depan estimasinya itu sudah masuk 300 ton dan berikutnya mau masuk lagi 200 ton dan harapan kita 1.000 ton berikutnya dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Bulog memastikan saat ini harga jual beras Bulog jenis medium di pasaran masih di bawah harga eceran tertinggi yakni Rp9.800 per kilogram. Harga untuk program KPSH itu kita masih menganut head harga eceran tertinggi yaitu Rp99.50. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Saudara, pencari madu di Natuna, Kepulauan Riau ditemukan tim SAR gabungan tak bernyawa di tengah hutan setelah dikabarkan hilang sejak Selasa 6 Juli kemarin. Tim SAR gabungan mengabarkan menemukan jasad Jawasan, warga desa Spempang, Kecamatan Bunguran Timur, Natuna yang dikabarkan hilang sejak Rabu 6 Juli kemarin. Jawasan ditemukan tim SAR gabungan di bawah pohon hutan desa Spempang pada Rabu 7 Juli. Berdasarkan keterangan tim SAR gabungan, TNI Polri dan Basarnas, terdapat luka benturan di bagian kepala korban. Informasi awal dari Kepala Desa Spempang tertanggal 6 Juli 2021 terkait dengan 1 orang masyarakat Spempang kondisi hilang waktu mencari madu dan semalam kami melakukan pencarian bersama, namun hingga jam 12 atau jam 00 tidak membuahkan hasil dan kami kembali dan rencana untuk pada tanggal 7 Juli pagi 06.40 kami melakukan pencarian ulang lagi bersama tim SAR gabungan baik itu dari TNI Polri, masyarakat dan tim SAR dengan hasil yang membuahkan hasil yaitu menemukan korban atas nama Jawasan usia 43 tahun dalam kondisi meninggal dunia, diprediksi dan melihat dari situasi yang ada bahwa jatuh dari pohon dan kami melakukan evakuasi dan pihak keluarga juga mau menerima kondisinya karena mengetahui bahwa memang jatuh sehingga langsung dievakuasi ke pihak keluarga korban. Jenazah Jawasan kemudian dievakuasi tim SAR gabungan ke rumah duka. Basarnas menghimbau kepada para pencari madu agar melakukan pencarian madu secara berkelompok. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kejadian yang tak diinginkan.
Saran daripada kami bahwa dalam melakukan pencarian madu agar bisa melakukan dengan berkelompok sehingga terjadi sesuatu langsung ada yang bisa membantu untuk memberikan informasi kepada tim SAR. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, penggunaan masker menjadi atribut utama dalam menjalani aktivitas keseharian selama masa pandemi ini. Akhirnya penjualan masker pun meningkat, baik masker sekali pakai ataupun masker berbahan kain. Namun tingginya angka penggunaan masker sekali pakai berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan. Edukasi pengelolaan sampah masker sekali pakai yang benar menjadi penting sejak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggolongkan sampah masker termasuk golongan sampah rumah tangga yang bersifat infeksius. Sampah masker artinya dapat menularkan penyakit jika tersentuh orang lain. Hanya saja, masih banyak ditemukan sampah masker yang dibuang secara sembarangan. Di luar sih. Di luar tong sampah gitu, kadang di tempat-tempat gini gitu. Nyangkut gitu aja. Oh, berarti sembarangan Bu ya? Sembarang gitu. Buang pada tempatnya kan ada tong sampah. Gitu ya. Jadi kita tinggal tuangkan aja ke tong sampah itu kita buang. Kalau kita mulut kan rasanya gimana ya Mbak? Iya. Macamnya masker-maskernya. Kok penyakit gitu. Bawa penyakit ya? Hanya kan bermacam-macam orang. Iya. Kita nggak tahu. Meski demikian, ada pula upaya yang berbeda-beda dari para warga saat membuang sampah masker sekali pakai. Kalau saya biasanya maskernya itu nanti dikumpulin di kantong plastik besar, nanti biasanya seminggu sekali dibakar. Dulu nggak dikoyain. Oh, dikoyain. Nah, soalnya kan kalau kita takutnya digulung itu takutnya akan diambil akan dipakai lagi sama seseorang atau Jual lagi gitu. dijual lagi gitu. Jadi kita harus pakai masker harus dikoyain lagi. Digulung biasanya. Digulung, Iya. baru terus Baru dimasukin. masukin ke sampah. Oke, menurut Abang itu udah aman ya? Aman ya. Menurut analisa Akademisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Pinang, Zainul Ikhwan, hal yang paling mengkhawatirkan adalah sampah masker sekali pakai yang berasal dari warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Umumnya, sampah masker tergabung dalam sampah rumah tangga yang akhirnya menjadi ancaman bagi para petugas kebersihan yang mengangkut sampah rumah tangga. Dari orang yang memakai maskernya itu adalah yang sedang menjalani isolasi mandiri. Jelas ketika dia sedang mengalami isolasi mandiri, limbah masker yang dia hasilkan itu lebih berpotensi untuk disebut sebagai limbah infeksius, seperti itu. Masker sekali pakai yang berasal dari warga yang sedang menjalani isoman memerlukan penanganan khusus, terutama yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya sendiri, karena potensi infeksius sampah masker sekali pakai yang berasal dari warga yang sedang isoman lebih tinggi. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, karena gini, kalau isolasi mandiri itu kan masyarakat sebenarnya bebas, ya kan? Dan sulit untuk terkontrol mengenai sampahnya ini. Ini yang menjadi permasalahan yang sangat kompleks jadinya. Kita nggak bisa mencoba mengendalikan atau mengatur daripada masyarakat ketika pemahaman dari masyarakat itu pun kurang. Teknisnya, sebenarnya masyarakat ini yang mengalami isoman ini dia harus mengumpulkan semua limbahnya ke dalam plastik infeksius. Ada tulisan infeksiusnya, biasanya dia warnanya kuning itu. Nah, dia kumpulkan, dan nanti sebenarnya petugas kesehatan atau orang yang bertanggung jawab menangani sampah ini yang akan datang ke sana untuk menjemput sampah itu. Jadi jangan sampai sampah yang yang digunakan oleh orang yang isoman ini yang terindikasi sebagai sampah infeksius itu malah dibuangnya ke sampah domestik. Menurut Zainul, warga yang menjalani isolasi mandiri sangat memerlukan pendampingan. Upaya itu untuk mengkoordinir protokol kesehatan yang harus dijalani warga saat melakukan isolasi mandiri, terutama di antaranya pengelolaan sampah yang dihasilkan. Karena berbeda dengan kalangan yang menjalani isolasi di lokasi karantina terpadu, warga yang menjalani isolasi mandiri masih harus membuang sampah sendiri yang dihasilkan. Penjemputan dilakukan oleh petugas kesehatan di bawah koordinasi puskesmas atau dilakukan oleh petugas, memang harus petugas kesehatan itu kan gitu kan, dikumpulkan nanti diambil oleh dinas kebersihan. Nah, pengelolaannya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, mungkin dapat dilakukan terintegrasi seperti itu, tergantung daerahnya masing-masing lah. Yang penting
peran daripada masyarakat dan juga pemerintah itu jelas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Farah Fairway, UTV mengabarkan. Pemirsa, untuk mencegah penimbunan oksigen di tengah tingginya permintaan akibat lonjakan kasus COVID-19, pemerintah daerah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau melakukan pemantauan ketersediaan stok tabung oksigen di beberapa distributor di wilayah Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah itu memantau ketersediaan oksigen di sejumlah pangkalan. Berdasarkan hasil pantauan petugas, ketersediaan oksigen dari 2 distributor penyuplai 5 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 Tanjung Pinang dan Bintan aman dan cukup memenuhi permintaan masyarakat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan mengatakan, kebutuhan oksigen di Rumah Sakit Tanjung Pinang dan Bintan masih berkisar 300 sampai 500 tabung per hari. Sementara kapasitas pengisian oksigen di 2 distributor mencapai 850 tabung per hari. Ia mengatakan, pengisian ulang tabung gas dari rumah sakit ke pengisian masih terbilang lambat. Kapasitas kebutuhan mereka masih di bawah, jadi rata-rata kebutuhan dari seluruh rumah sakit ini sekitar kurang lebih 300 atau 400 per harinya, sementara produksi kita kalau terjadi kejadian luar biasa kita bisa maksimalkan sampai 850. Ya, seperti itu. Cuman kendala dari pihak pengisian ini mungkin itu akan kita antisipasi dan kita sampaikan ke Satgas nanti. Memang reload daripada tabung dari rumah sakit ke pengisian ini agak terlambat. Mungkin terbatas daripada tenaga yang ada di rumah sakit itu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi catatan kita untuk kita selesaikan. Dinas Perdagangan Bintan memastikan harga jual isi ulang tabung oksigen tidak mengalami kenaikan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Untuk tabung ukuran 6 meter kubik seharga Rp110.000. Mengenai harga per tabung itu rata-rata dari distributor itu Rp110.000 dan sampai hari ini tetap tidak ada lonjakan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.